Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, perkenankan kami membuka raker ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda hari ini adalah membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Tim Henry Victor Kuypens, hai, Dion Wilhelmus Eddy Marx, and Ulle Renat Terhar Romune. Wah, susah ya namanya. Tapi kita coba sedemikian untuk membuat pelafalannya benar nih, berusaha. Apakah disetujui teman-teman semuanya? So, Ulle, itu siapa saja yang sudah hadir di Zoom call? Are you already in the Zoom call? So, Tim and Dion, how do you feel today? Good. Good. Udah very nyaut. good, very good. Very good. Thank you very much. Berdasarkan rapat konsultasi pengganti BAMUS yang dilaksanakan tadi pagi, telah membicarakan surat masuk dari Presiden Republik Indonesia nomor 4 Presiden 01 2025 tanggal 15 Januari 2025 nomor R05 /01 2025 tertanggal 15 Januari 2025 dan nomor R08 /01 2025 22 Januari 2025 perihal pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama ketiga pemain yang telah disebut sebelumnya. Rapat konsultasi pengganti BAMUS ini yang dihadiri oleh pimpinan Komisi 10 tadi pagi, Pak Lalu, telah membahas permohonan pertimbangan kewarganegaraan RI untuk diserahkan kepada Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI. Atas dasar surat tersebut, maka pada kesempatan ini kami Komisi 10 DPR RI akan membahas bersama Menpora RI terkait dengan tema yang sudah kita sepakati. Dan untuk itu kami beri kesempatan kepada Menpora untuk secara komprehensif namun singkat apa alasan dan juga hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan oleh anggota dan juga pimpinan Komisi 10. Dan sebelum itu kita sepakati terlebih dahulu sampai dengan pukul berapa kita ingin mengakhiri rapat kita. Maksimal pukul 17 lah ya. 17. Baik. Terima kasih. Kami beri kesempatan selanjutnya kepada Bapak Menpora untuk menyampaikan paparannya dan jika diperlukan nanti juga teman-teman PSSI bisa menambahkan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan DPR RI, khususnya pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI yang telah mengundang kami pada hari ini untuk rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, di mana kami hadir bersama jajaran dari Kemenpora dan PSSI. Selanjutnya sesuai dengan agenda utama, yakni pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan RI kepada atlet bola atas nama yang pertama Saudara Ole Renat Terhar Romenig dan Saudara Dion Wilhelmus Eddy Marx, dan ketiga Saudara Tim Henry Victor Kuypens. Dan izinkan kami memaparkan beberapa hal terkait dengan agenda utama yang dimaksud guna mendapatkan pandangan dan masukan atas bahan paparan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI yang telah memberikan perhatian besar terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, profil usulan pemain naturalisasi sepak bola. Yang pertama, nama Ole Renat Terhar Romenig dan tempat tanggal lahir Nijmegen 20 Juni 2000. Usia saat ini 24 tahun, kewarganegaraan asal Belanda. Klub saat ini Oxford United FC. Level kompetisi Tier 2 Inggris, posisi bermain penyerang. Silsilah keluarga, Ole Romenig merupakan pemain sepak bola Belanda kelahiran 20 Juni 2000. Adanya faktor keturunan Indonesia
yaitu memiliki keturunan Indonesia dari nenek, di mana neneknya lahir di Medan. Neneknya bernama Helene Wilhelmina Degenars Terhar Romenig. Lahir di Medan 2 April 1923. Ayahnya bernama Petrus Gerardus Wilhelmus Burgers. Lahir di Witschen 16 Mei 1959. Ibunya bernama Catherine Frederick Terhar Romenig. Lahir di Haarlem 24 Juni 1963. Dan saya langsung saja kelebihan pemain. Pemain berusia 24 tahun yang bermain sebagai penyerang sayap, memiliki karakter bermain dengan kemampuan dribbling, on the ball yang sangat baik untuk berikan kontribusi assist, klinis serta oportunis di depan gawang, menjadi goal scorer dengan kemampuan off the ball yang baik dalam positioning di dalam kotak penalti. Ole pun bagus dalam duel udara dengan memiliki tinggi badan 185 cm yang dibuktikan ketika mencetak gol dengan kepalanya. Tidak hanya sebagai penyerang sayap, Ole dapat dimainkan sebagai penyerang tengah. Jika dilihat dari rekam penampilannya, kekuatan kaki kiri dan kanan juga sama baiknya, memiliki kemampuan shooting jarak jauh dengan atribut yang cukup lengkap sebagai pemain depan, dan ini menjadi nilai tambah untuk dimainkan di posisi apapun di lini depan sesuai taktikal yang diinginkan pelatih, serta menjadi penambah kekuatan tim nasional Indonesia di lini depan yang sama ini menjadi perhatian. Di usia yang muda, masih ada waktu bagi Ole untuk mengembangkan potensinya dalam 2-3 tahun ke depan. Hal ini membuat masuk dalam proyek jangka pendek maupun jangka panjang timnas Indonesia dalam mencapai misi lolos World Cup 2026 dan mencapai target yang lebih baik di ASEAN Cup 2027 dibandingkan edisi sebelumnya yang mencapai 16 besar, ataupun untuk ajang World Cup Qualifiers 2030 serta ASEAN Cup 2031 nanti. Dilihat dari statistik penampilannya, Ole juga mendapatkan menit bermain yang baik bersama klub-klub terdahulunya di Eredivisie bersama FC Utrecht, FC Emmen, Nijmegen, dan Willem II Tilburg, sehingga bukan menjadi masalah untuk mencapai peak dalam match fitnessnya. Ole kini bermain di EFL Championship bersama Oxford United. Jam terbang atau bermain di level yang sangat kompetitif ini tentu menjadi kredit tersendiri baginya untuk berbagi pengalaman dengan striker yang dimiliki Indonesia ketika nanti bermain di tim nasional Indonesia nanti. Selanjutnya untuk pemain kedua dengan nama Dion Wilhelmus Eddy Marx. Tempat tanggal lahir Arnhem 29 Juni 2005. Usia saat ini 19 tahun. Keluarga negaraan asal Belanda. Klub saat ini Nijmegen U21. Level kompetisi Tier 1 Belanda. Posisi bermain back tengah. Silsilah keluarga memiliki keturunan Indonesia dari nenek, garis keturunan ayah, yang dimana neneknya lahir di Aceh. Neneknya bernama Sauda Enedak, lahir di Aceh 19 Maret 1932. Ayahnya bernama Fritz Marx, lahir di Palembang 10 April 1970. Ibunya bernama Hendrika Joanna Arnolda Jansen, lahir di Arnhem 31 Oktober 1978. Kelebihan pemain, merupakan pemain center back berusia 19 tahun dari klub NEC Nijmegen U21. NEC Nijmegen adalah klub yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Bermain sebanyak 24 pertandingan pada musim terakhirnya, dan secara teknikal pemahaman bermain dan posisi sangat baik ketika bermain sebagai left center back. Kepemimpinan, ketegasan, dan kedewasaannya sebagai pemain bertahan merupakan kelebihan yang diyakini dapat melengkapi lini belakang tim nasional U20. Secara fisik, Dion Marx memiliki postur tubuh yang ideal untuk seorang berposisi center back. Namun salah satu aspek fisik, kemampuan berpindah arah dengan cepat harus lebih ditingkatkan lagi. Namun secara keseluruhan, Dion memiliki aspek fisik yang baik. Secara sosial, kemampuannya dalam beradaptasi dengan lingkungan berjalan dengan sangat baik. Selanjutnya, pemain ketiga
dengan nama tim Henry Victor Gapens, tempat tanggal lahir Oldenzal 21 Juni 2005, kewarganegaraan asal Belanda, klub saat ini NEC Nijmegen U21, level kompetisi Tier 2 Belanda, posisi bermain back kiri, silsilah keluarga, keturunan Indonesia dari darah ibunya, di mana kakek merupakan kelahiran Indonesia, dan kakeknya bernama Henry Armand de Holosi, lahir di Semarang pada tanggal 18 Oktober 1941. Ibunya bernama Renske de Holosi, lahir di Esgravenhage pada tanggal 30 Maret 1968. Ayahnya bernama Vincent Joseph Johannes Gepen, lahir di Dennekham pada tanggal 8 Januari 1967. Kelebihan pemain adalah pemain utama dari FC Emmen atau tim profesional kasta kedua Liga Belanda, berposisi sebagai fullback kiri. Tim menjalani 2 musim yang sangat baik di tim muda Twente Heracles sehingga ia mendapatkan kontrak profesionalnya bersama FC Emmen. Di musim ini, secara teknikal, tim memiliki atribut yang sangat lengkap sebagai fullback kiri. Kemampuan dribbling yang luar biasa membuatnya sangat dominan ketika membantu penyerangan dari sisi kiri. Secara fisik, tim Gepen seperti halnya dengan pemain Eropa lainnya memiliki fleksibilitas yang bagus. Dia memiliki koordinasi yang baik, dan satu hal yang baik dari diri dia adalah kemampuan berlari dengan bola. Secara keseluruhan, tim memiliki aspek fisik yang baik. Secara sosial, tim terlihat pendiam dan tidak banyak bicara, namun sangat diterima oleh semua temannya yang berada di dalam tim. Selalu menunjukkan sikap positif di dalam grup ketika menjalankan semua dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun demikian, kewarganegaraan dalam bidang olahraga hanya dimungkinkan karena adanya jasa yang telah diberikan oleh warga negara asing. Dengan demikian, penyampaian usulan kewarganegaraan dari Menteri Hukum kepada Presiden, dari Presiden kepada DPR dalam hal ini sebagai tindakan diskresioner. Pertimbangan memberikan rekomendasi naturalisasi. Pertama, bahwa tim nasional putra membutuhkan pemain posisi penyerang, bek tengah, dan bek kiri. Dan selanjutnya, ketiga atlet sepak bola dimaksud, warga negara Belanda berkeinginan untuk menjadi warga negara Indonesia karena yang bersangkutan dibutuhkan untuk memperkuat tim nasional sepak bola Indonesia. Pemberdayaan atlet Dion Marks dan tim Gapens dalam jangka pendek di bawah 5 tahun diperlukan untuk AFC U20 Asian Cup 2025, FIFA U20 World Cup 2025, SEA Games 2025, AFC U23 Asian Cup, Saudi Arabia 2026, dan Asian Games 2026, dan Asian Cup Saudi Arabia 2027. Sedangkan untuk target jangka panjang di atas 5 tahun, termasuk oleh Romenik, adalah untuk lolos kualifikasi Piala Dunia 2030 pada tahun 2028-2029, dan lolos Piala Dunia 2030, dan peringkat 50 besar FIFA. Dalam rangka implementasi instruksi Presiden nomor 3 tahun 2019, sesuai dengan instruksi pertama, yaitu mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan untuk melakukan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional. Terhadap kewarganegaraan tiga warga negara Belanda dimaksud, bahwa negara Belanda tidak menganut dual citizenships atau tidak menganut kewarganegaraan ganda. Dalam hal ini, pemain wajib melepaskan kewarganegaraan Belanda untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, bahwa berdasarkan the regulation governing the application of the statutes of FIFA Statutes edisi Mei 2021, atau yang merupakan peraturan yang mengatur penerapan statuta yang terkandung dalam statuta FIFA, telah menetapkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kelayakan pemain untuk bermain untuk tim perwakilan. Dan berdasarkan pasal 5 ayat 1 statuta FIFA yang menyebutkan setiap orang yang memegang kewarganegaraan permanen yang tidak bergantung pada tempat tinggal di negara tertentu berhak bermain untuk tim perwakilan dari asosiasi negara tersebut, maka tiga warga negara Belanda berhak bermain untuk tim perwakilan dari asosiasi negara tersebut, dalam hal ini tim nasional Indonesia. Pasal 5 ayat 2 Statuta FIFA menyebutkan ada perbedaan antara memiliki kewarganegaraan dan memenuhi syarat untuk memperoleh kewarganegaraan. Seorang pemain memegang kewarganegaraan jika melalui operasi hukum nasional mereka telah A. secara otomatis menerima kewarganegaraan,
atau memperoleh kewarganegaraan dengan melakukan proses naturalisasi. Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 2 huruf B, dan sesuai yang data yang dimiliki oleh pemain, maka pemain harus memperoleh kewarganegaraan dengan melakukan proses naturalisasi. Selanjutnya, berdasarkan pasal 7 Statuta FIFA yang mengatur mengenai akuisisi kewarganegaraan, baru dapat disampaikan hal-hal meliputi. Yang pertama, setiap pemain yang mengacu pada ketentuan pasal 5 ayat 1 Statuta FIFA untuk mengambil kewarganegaraan baru dan belum bermain sepak bola internasional sesuai dengan pasal 5 ayat 3 Statuta FIFA banyak berhak bermain untuk tim perwakilan dari asosiasi baru hanya jika dia memenuhi salah satu dari kondisi tersebut: A. Lahir di wilayah asosiasi, B. Ibu kandung atau ayah biologisnya lahir di wilayah teritori, C. Nenek atau kakeknya lahir di wilayah teritori yang bersangkutan, dan D. Telah tinggal di wilayah asosiasi relevan. Berdasarkan pasal 9 Statuta FIFA tentang perubahan asosiasi dapat disampaikan bahwa seorang pemain dapat hanya sekali meminta mengubah asosiasi di mana dia berhak bermain ke asosiasi negara lain di mana dia memiliki kewarganegaraan. Permintaan untuk mengubah asosiasi hanya dapat diberikan dalam keadaan berikut: diturunkan dalam pertandingan dalam kompetisi resmi di tingkat manapun dengan pengecualian tingkat internasional A dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasinya saat ini. B. Pada saat diturunkan untuk pertandingan pertamanya dalam kompetisi resmi dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasinya saat ini, dia tidak memiliki kewarganegaraan dari asosiasi yang ingin dia wakili. C. Pada saat diturunkan untuk pertandingan terakhirnya dalam kompetisi resmi dalam jenis sepak bola untuk asosiasi saat ini, dia belum berusia 21 tahun dan memenuhi salah satu persyaratan yang ditentukan pasal 6 atau pasal 7 Statuta FIFA. Berdasarkan data-data yang dimiliki, maka 3 warga negara Belanda dimaksud telah memenuhi ketentuan artikel 9 paragraf 2 poin B dan I, yaitu pemain diturunkan dalam pertandingan dalam kompetisi resmi di tingkat manapun sama bukan tingkat internasional A dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasi Belanda. Berdasarkan hal tersebut, maka 3 warga negara Belanda dimaksud dapat melakukan proses perubahan asosiasi kepada FIFA Player Status Football Tribunal setelah memperoleh status sebagai warga negara Indonesia. Demikian kami sampaikan paparan mengenai agenda utama, yakni pembahasan pertimbangan kewarganegaraan RI sesuai surat masuk dari Presiden RI untuk 3 atlet warga negara asing. Atas dukungan, saran, serta kritik yang membangun sebagai mitra kerja, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri. Apakah dari PSSI akan memberikan tambahan singkat? Silakan. Pak Marji, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan rapat, Wakil Ketua dan seluruh anggota Komisi 10, Pak Menpora dan seluruh PCU-nya. Terima kasih. Saya akan sedikit menambahkan berkaitan dengan beberapa hal untuk bisa meyakinkan berkaitan dengan soal 3 pemain yang akan dinaturalisasi. Interupsi dulu, Bu, pimpinan. Sebelah kanan. Izin dulu sebelum menyampaikan dari PSSI. Kami ingin bertanya dulu. Sudah 2 kali rapat ini, dalam catatan 4 November 2024 dan 17 November 2024, kita sudah memberikan persetujuan tentang naturalisasi. Tapi 2 rapat ini, Ketua PSSI belum pernah ketemu bersama-sama kita. Nah, kali ini, melalui pimpinan, saya izin menanyakan, kenapa tidak hadir di dalam acara ini? Gitu. Betapapun Ketua PSSI ini, Pak Erick Thohir, tidak hanya mitra Komisi 6 saja, tetapi dalam konteks persepak bolaan yang sudah digandrungi tidak hanya oleh rakyat Indonesia, tetapi publik internasional sudah mengakui kehebatan timnas kita.
kami ingin juga ada penjelasan. Kenapa sampai dengan hari ini belum pernah ketemu dengan kita, padahal kita sudah berbuat banyak memberikan rekomendasi naturalisasi. Demikian, pimpinan. Ya, silakan lanjutkan dan Baik, terima respon. kasih. Akan saya lanjutkan. Izinkan saya mewakili PSSI. Seharusnya Sekjen yang hadir dikarenakan Pak Sekjen kebetulan sedang melaksanakan umroh, sehingga saya dan Bu Vivin, Exco, yang mewakili. Sekaligus saya juga menyampaikan bahwa posisi saya selain Exco, saya adalah Ketua Badan Timnas, di mana berkaitan dengan soal kebutuhan pemain itu berada di saya. Kebetulan kami yang harus menyampaikan. Dan sekaligus saya juga sebagai manajer Timnas Senior yang langsung menangani Timnas Senior. Jadi kami akan lanjutkan berkaitan dengan kebutuhan. Yang pertama, Izin pimpinan, kami mohon dijawab dulu. Secara teknis memang ada di kewenangan beliau, gitu. Tetapi persoalannya, usernya ini PSSI, dalam hal ini juga Kementerian Olahraga. Saya minta tolong dijawab. Sampai dengan sekarang beliau tidak bisa hadir. Apakah ada halangan kegiatan lain yang bersifat kenegaraan yang lain juga? Gitu. Terima kasih. betul. Jadi Pak Ketua Umum saat sekarang ini beliau sedang melaksanakan kegiatan kenegaraan, sehingga untuk kegiatan itu diwakilkan ke kami. Sekali lagi kami mohon maaf karena beliau tidak bisa langsung hadir bersama-sama dengan kita. Saya lanjutkan. Jadi langsung kepada kebutuhan, intinya bahwa berkaitan dengan timnas senior, secara taktik, strategi memang membutuhkan kehadiran pemain yang pada posisi sebagai penyerang atau striker. Kita tahu bahwa kebutuhan itu sangat-sangat mendesak dan sangat-sangat dibutuhkan. Sehingga dengan kehadiran Ole tentu akan bisa menambah kekuatan tim untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Karena kita tahu sekarang ini kita pada round ketiga. Jadi berkaitan dengan kehadiran Ole, ini betul-betul dibutuhkan tim dan ini adalah permintaan dari head coach, dari pelatih. Sekali lagi ini adalah permintaan dari pelatih. Alhamdulillah tim talent baik dari Kemenpora dan juga dari PSSI semua bekerja dengan baik dan alhamdulillah bisa menaturalisasi Ole. Ini juga boleh dikatakan pemain yang mempunyai kualitas sangat baik di grade A, sehingga untuk bisa menaturalisasi Ole ini butuh perjuangan. Yang berikutnya, yang kedua, yang perlu kami laporkan, kami sampaikan dan tambahkan adalah berkaitan dengan eh, Timnas U20. Timnas U20 saat sekarang ini, kemarin mungkin Bapak Ibu sudah menyaksikan bagaimana para pemain uji coba di Delta Sidoarjo, di lapangan Delta Sidoarjo, dengan hasil yang mungkin Bapak Ibu bisa menyaksikan sendiri. Dan salah satu yang menjadikan pertimbangan kami di tim kepelatihan itu perlu adanya tambahan pemain diaspora atau pemain naturalisasi untuk memperkuat tim U20. Yang ada saat sekarang ini baru ada dua, Welber Jardim dan Jens Reven. Sehingga dengan kehadiran dua pemain ini betul-betul sangat diharapkan sehingga bisa untuk memperkuat tim. Karena kita tahu yang akan kita hadapi adalah pertama kualifikasi Piala Asia, selanjutnya yang terdekat yang harus betul-betul kita persiapkan itu dengan sangat baik, bukan baik saja, sangat baik. Kita harus bisa mempertahankan SEA Games. Karena kalau meraih mungkin itu agak sedikit mudah, tapi mempertahankan itu sangat sulit. Maka dengan kehadiran tambahan dua pemain ini untuk bisa bergabung di Timnas U20, insya Allah akan bisa lebih kuat lagi. Jadi sekali lagi, kebutuhan pemain ini adalah atas permintaan pelatih, head coach. Sehingga
Pelatih mengajukan nama, selanjutnya tim talents langsung bekerja keras dan alhamdulillah bisa dilaksanakan pada hari ini. Saya kira tambahan saya itu mudah-mudahan dengan tiga pemain ini timnas kita semakin kuat dan terkhusus untuk yang terdekat kualifikasi round 3 untuk menuju Piala Dunia bisa tercapai sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas tambahan informasi dan argumen yang diberikan. Sebelum saya beri kesempatan kepada teman-teman semua untuk melakukan pendalaman, ingin bertanya ataupun juga memberikan masukan-masukan, allow me to greet Tim and Dion who already in the Zoom call. So our minister has explained your background and also your commitment to become Indonesian citizen. PSSI also has explained their considerations and asking us for granting Indonesian citizenship to you. So let's continue the process. Teman-teman silahkan. Mungkin satu fraksi, sementara ini saya beri kesempatan perwakilan atau juru bicaranya untuk memberikan masukan dan juga sikap dari fraksinya terhadap apa yang sudah dipaparkan secara singkat dan gamblang tadi oleh Pak Menteri dan juga teman-teman dari PSSI. Saya persilahkan kepada teman-teman yang mewakili dari fraksi PDI Perjuangan terlebih dahulu. Mas Boni. Terima kasih pimpinan. Goedemiddag Tim en Dion. Aangenaam. Hoe gaat het met jullie? Gaat goed. En met u ook? Goed? Goed. Goed. Ben je al eens in Indonesia geweest? Ja, Oké. één keer in Jakarta. Spreek je Indonesia? Of niet? Sedikit. Oké, klein beetje. Goed, Klein dankjewel. beetje. Terima kasih pimpinan, Pak Menteri yang saya hormati. Saya Boni Triana dari fraksi PDI Perjuangan. Teman-teman anggota Dewan Komisi 10 yang saya hormati dan banggakan. Saya tidak ada pertanyaan khusus, nanti Kang Denny Cagur yang akan bertanya lebih lanjut. Karena kami yang jaga kandang ini berdua, saya akan berikan kepada Terima kasih Pak Boni yang sudah menyapa pakai bahasa Belanda tadi ya. Baik, terima kasih pimpinan, teman-teman Komisi 10 yang saya hormati. Kumaha kabarnya damang. Baik, Pak Menpora yang kami hormati beserta jajaran, Pak Wamen, juga teman-teman PSSI. Seperti yang kita ketahui bahwa sudah lumayan banyak pemain diaspora atau yang sudah kita naturalisasi. Cuma sedikit menyampaikan aja semoga dari semua pemain-pemain yang sudah kita datangkan, para pemain diaspora tersebut bisa mendapatkan kesempatan yang cukup untuk bermain, sehingga kita bisa melihat, memberikan kesempatan mereka bermain dan kita benar-benar bisa bertanggung jawab terhadap keputusan kita mendatangkan mereka untuk bergabung di timnas senior. Gambarannya itu aja, sarannya itu aja. Semoga kita bisa memberikan ruang yang cukup, kesempatan yang cukup untuk mereka bermain sehingga kita benar-benar bisa melihat dan mendapatkan pemain-pemain terbaik untuk menjadi tim di timnas kita. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kang, sekalian atuh Kang, Ya. perihal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan kepada akang-akang yang 3 orang ini, Ule, Tim, and also Dion, gimana? Ya, baik. Kami dari PDI Perjuangan pada prinsipnya kita mendukung penuh selama ini untuk kebaikan timnas yang sekali lagi ini adalah mimpi kita bersama. Kita bisa melihat timnas, semoga sama-sama kita bisa melihat timnas di Piala Dunia. Kami memberikan dukungan sepenuhnya untuk pemberian kewarganegaraan. Demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada fraksi Partai Golongan Karya untuk menyampaikan eh, pandangan, masukan, dan juga mungkin pertanyaannya. Pak Agung, silakan. Saya lagi, Bu. Oh, tadi interupsi ya. Baik. Jadi yang pertama, saya mengapresiasi dari Kementerian Olahraga atas nama pemerintah Indonesia mengajukan usulan rekomendasi kewarganegaraan dalam konteks bagaimana upaya timnas bisa meraih puncak prestasi. Oleh Renat yang tingginya 185 sama dengan saya, yang bersangkutan punya keahlian duel di udara. Saya duel di udara dan di darat nggak bisa. Karena hanya bisa menjalankan tugas-tugas kenegaraan di ruang ini. Saya saya mengapresiasi selama ini memang kita belum punya penyerang yang handal. Dan selama dilatih oleh Sinteyong, kita punya pertahanan yang cukup bagus. Jadi ini niat yang baik sebetulnya yang perlu kita support. Sayangnya Ketua PSSI sudah 3 pertemuan ini belum hadir di sini. Saya akan memberikan support sebetulnya. Dion Wilhans dan Tim Henry, dia yang sangat digadang-gadang juga untuk main di U20 ya. Ini sayangnya kenapa baru diproses sekarang gitu loh. Kalau sejak awal-awal diproses kan dia tidak kehilangan untuk laga di dalam laga yang bergengsi yang udah tunggu-tunggu warga kita. Jujur, teman-teman timnas sangat digandrungi oleh warga masyarakat Indonesia. Dan mimpi kita bagaimana membawa timnas ini meraih sukses di Piala Dunia. Apapun kita support. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, in the name of the God, fraksi Partai Golkar mendukung rekomendasi naturalisasi terhadap 3 pemain ini. Saya berharap nanti kita bisa sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya di lapangan bersama-sama dengan teman-teman yang nanti akan nonton di sana. Tapi juga harapan kami nanti ketika kita meraih kemenangan, teman-teman pemain naturalisasi ini tidak hanya foto sama Ketua PSSI saja. Kita juga pengen foto dengan Ketua PSSI dan pemain itu. Terima kasih. Demikian pernyataan sikap dari fraksi Partai Golkar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kupat kecemplung santen, pilih wonten lepat, nyuwun pangapunten. Nasrun minallah wal fatun gorib, Allahumma fikila kumitorik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Agung ini mewakili kita semua ya, kekangenannya untuk bertemu langsung tolong disampaikan kepada pimpinan PSSI. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada fraksi Partai Gerindra. Terima Kakak kasih. Ruby. Terima kasih banyak pimpinan anggota DPR RI Komisi 10 yang terhormat, Menpora, Wamen, dan jajaran. Kami dari fraksi Partai Gerindra menyambut baik rencana naturalisasi tim Henry Victor Gapens, Dion Wilmes Eddie Marks, dan juga Olen Leonard sebagai warga negara Indonesia. Kehadiran saudara Dion, Tim, dan juga Ole diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan sepak bola nasional serta meningkatkan daya saing tim nasional di kancah internasional. Namun naturalisasi harus diiringi dengan komitmen tinggi untuk berprestasi dan membangun ekosistem sepak bola Indonesia secara berkelanjutan. Diharap ketiga pemain ini dapat menunjukkan dedikasi, professionalism, serta menjadi inspirasi bagi para pemain muda Indonesia. Naturalisasi bukan sekedar formalitas, melainkan sebuah tanggung jawab besar untuk membawa kejayaan bagi sepak bola tanah air. Oleh karena itu, to Tim,
And to Dion, we hope that you will play with vigor, you would play with heart, and you would play to win. We are very looking forward to seeing you play for us, and we look forward to making sure that you have the best outcome for our national team. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk berprestasi, kami dari fraksi Partai Gerindra mendukung penuh proses ini demi kemajuan sepak bola Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih Kakak Ruby. Dan selanjutnya kita beri kesempatan pada fraksi Partai Nasional Demokrat. Silakan, Baik, terima Bu kasih Eva. pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pimpinan Komisi 10, Bapak Ibu anggota Komisi 10, Mas Menteri, Mas Wamen bersama dengan para jajaran dari Kemenpora dan juga dari PSSI. Jika berbicara mengenai naturalisasi, tentunya tujuannya adalah untuk memperkuat timnas sepak bola Indonesia guna untuk meningkatkan prestasi. Jika berbicara dalam jangka pendeknya, tentunya naturalisasi ini memang dibutuhkan di dalam pengembangan sepak bola kita. Tetapi tentunya apabila kita berbicara untuk jangka panjang, mungkin PSSI dan juga Kemenpora bisa lebih fokus di dalam pembangunan dan juga pengembangan para atlet sepak bola yang ada di Indonesia, yang ada di dalam negeri. Kami dari fraksi Partai Nasdem tentunya menyetujui naturalisasi untuk saudara Oleh, saudara Dion, dan juga saudara Tim. Dan tentunya kita menunggu kontribusi terbaik yang mereka miliki untuk membantu tim nasional sepak bola kita di dalam meraih prestasi yang lebih baik lagi di tingkat internasional. Dan kami pun menitipkan kembali bahwa banyak sekali anak-anak bangsa yang memiliki talenta di dunia sepak bola ini yang memerlukan pembinaan. Oleh karena itu, Mas Menteri, sekali lagi, anak-anak bangsa ini mungkin butuh perhatian. Agar ke depan jangan kita ketergantungan kepada para pemain naturalisasi. Kita berharap suatu saat timnas sepak bola kita bisa menunjukkan prestasinya di tingkat internasional, di mana di situ lebih banyak diisi oleh putra-putri yang lahir dan besar di negara ini. Tetapi tentunya kami menyambut baik kehadiran saudara bertiga, dan sekali lagi kami menunggu karya nyata untuk pembangunan dan pengembangan sepak bola Indonesia. Demikian pimpinan, terima kasih. Sekali lagi kami Partai Nasdem menyetujui naturalisasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eva. Dan selanjutnya perwakilan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Pak Habib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Ini menjadi sebuah momen untuk PSSI menyuntik dengan darah segar. Ya. Tentu saja bukan persoalan yang sederhana. Yang pertama, mempertaruhkan nama besar Patrick Kluivert, dan yang kedua mempertaruhkan beberapa pemain-pemain yang diaspora. Ya. Nah, sayang beberapa kita akan sulit sekali untuk memberikan penilaian yang objektif. Ya. Sepak bola merupakan satu jenis olahraga yang sangat membutuhkan
yang namanya kerjasama, saling pengertian, dan skill yang tinggi. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang dialami oleh Sinteyong tidak terulang kembali pada masa kepelatihan Patrick Kluivert. Ya. Komisi 10 sementara ini sudah sangat bijak untuk memberikan kemudahan berkaitan dengan pemberian izin kewarganegaraan. Sayang sebagaimana yang tadi disampaikan oleh sahabat kami Pak Agung, 2 kali berturut-turut Ketua PSSI selalu mewakilkan. Ya. Padahal kita ingin penjelasan lebih lengkap dari Ketua PSSI. Apa kira-kira target yang ingin dicapai? Ya. Nah, tentu saja kemudahan ini kita juga berharap ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, karena pemain-pemain diaspora ini sudah tercatat sebagai warga negara, sayang kalau nasionalisme mereka hanya nasionalisme yang sifatnya artifisial. Ya. Penonton-penonton sementara ini cukup puas dengan penampilan mereka sementara ini. Pada saat menyanyikan menjadi tugas pengurus PSSI juga Menpora, ya, kita sangat apresiasi hal ini. Nah, kemudian kita juga tidak ingin dengan hadirnya pemain-pemain yang diaspora ini menyingkirkan peran-peran pemain kita. Ya. Saya lihat Marcelino Ferdinand, Witan, kemudian Hoki Caraka, ya, dan lain sebagainya. Tatkala ada pemain-pemain diaspora ini, kesempatan yang diberikan kepada mereka, maaf, saya termasuk gila sepak bola, ada kalanya hanya diberikan kesempatan pada biasanya, kecuali Marcelino Ferdinand, ya. Hoki Caraka sudah jarang ditampilkan, kemudian juga Witan, ya, kemudian juga Pratama Arhan, ya. Memang kita sadar bahwa kelemahan PSSI kemarin itu di stiker. Ya. Sekarang ditambah dengan back kiri dan back tengah. Nah, mudah-mudahan peran Rizky Ridho, ya, itu tetap, karena dengan direkrutnya pemain-pemain yang diaspora ini diharapkan ada semacam transformasi skill. Ya, ya mudah-mudahan tidak lebih dari 5 tahun lah kita merekrut, tetapi secara bertahap mungkin komposisi pemain Indonesia dengan pemain diaspora ya 60-40 lah. 60 yang diaspora, 40. Sekarang ini kan kalau tidak 92, 10-1. Ya. Dari 11 orang itu. Ya. Nah, kita sebagai bangsa, ya, nasionalismenya sedikit banyak akan terusik. Dan yang terakhir, ya, mudah-mudahan kemudahan yang kita berikan kepada ini diimbangi dengan keseriusan bermain di lapangan. Memang mereka-mereka adalah pemain-pemain yang profesional dalam arti yang betul-betul profesional, penuh tanggung jawab dan sebagainya dan sebagainya. Dan satu konsekuensi yang kemarin-kemarin kita rasakan, tatkala kesebelasan utamanya di Eropa membutuhkan mereka, ada kalanya kita tawar-menawarnya agak cukup alot. Sekali lagi, mudah-mudahan kehadiran ini tidak menjadi handicap perkembangan pemain-pemain asli Indonesia.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib yang sangat bijaksana. Dan sekarang kita beri kesempatan kepada fraksi Partai Amanat Nasional. Siapa yang akan, Feral? Siapa? Oh, silahkan. Ada Bu Dewi nggak ada kan? Tidak ada. Silakan, Feral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pimpinan atas kesempatannya. Sepertinya saya diberikan mandat oleh kapoksi saya untuk memberikan tanggapan dan juga posisi fraksi Partai Amanat Nasional terhadap masalah ini. Tapi pertama-tama Mas Menpora, Mas Wamenpora beserta jajaran, berikut juga PSSI, perwakilan dari PSSI, terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi kolaborasi dan juga langkah konkret yang dilakukan oleh Menpora dan juga PSSI untuk mewujudkan impian saya rasa banyak masyarakat Indonesia agar timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia. Namun ada beberapa catatan dan juga pertanyaan yang ingin diberikan oleh fraksi Partai Amanat Nasional. Memang kalau kita berkaca kepada data FIFA, solusi naturalisasi ini berhasil menaikkan ranking timnas kita dari 173 menjadi 127 ya Pak? Betul, tapi saya rasa ini adalah solusi short term, langkah cepat. Kami hanya ingin mengingatkan, tolong juga diseimbangkan dengan solusi long termnya yaitu pembinaan atlet dan juga infrastruktur untuk atlet-atlet asli Indonesia. Yang kedua adalah masalah-masalah seperti tantangan pemain diaspora, adaptasi mereka, lalu juga masa efektivitas pemain, dan mungkin kalau kita berkaca kepada recent events, ada locker room fenomena pimpinan. Izin, mungkin memang pemain-pemain ini kan sesama warga negara Indonesia, tapi karena mungkin ada perbedaan kultur dan perbedaan social upbringing, terjadi konflik-konflik di locker room. Jadi ada namanya locker room phenomenon, Ibu Ketua. Saya mengharapkan ada langkah konkret dari PSSI untuk menghindari masalah ini dan juga solusi supaya kita bisa mendorong narasi persatuan agar timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia. Dan mungkin terakhir langkah dan sikap fraksi Partai Amanat Nasional, izinkan saya memberikan pantun, boleh Ibu? Ubur-ubur ikan lele. Kami dari fraksi Partai Amanat Nasional mendukung dan berharap agar timnas lolos ke Piala Dunia, Le. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ferel. Saya mohon maaf tadi saya luput telah melewatkan fraksi yang penting, fraksi PKS. Padahal Pak Muhammad Iqbal Romzi ini juga sudah menyiapkan pantun. Nah, kami persilahkan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 10 yang saya hormati dan saya muliakan, pimpinan rapat yang berbahagia, Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga, juga Saudara Wamen Pora yang hadir, seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini, kawan-kawan anggota DPR RI Komisi 10 yang saya hormati dan saya muliakan. Setelah mengkaji 11 pertimbangan yang disampaikan kepada kita tentang proses naturalisasi ketiga pemain dari Belanda, sesungguhnya kalau ada orang baik ingin bergabung dengan kita, rasanya tak wajar untuk kita tolak, kan? Nah, termasuk snack ini pun juga ada mereknya Holland Bakery juga, gitu, mendukung juga ternyata ya. Iya. Nah, yang paling mendasar itu adalah bagaimana nantinya setelah bergabung kepada keluarga negara Republik Indonesia, mereka betul-betul menjadi menghayati jiwa bangsa Indonesia itu sendiri. Ini paling penting ya. Karena dengan seperti itu semangat juang,
ya, tekad yang membara untuk membuat harum persepak bolaan dan punya prestasi di dunia internasional sebenarnya dari semangat inilah. Oleh karena itu nanti pemahaman tentang Pancasila dan yang lain-lain terkait dengan itu sesuatu yang menjadi jiwa dari pemain-pemain ini. Tentu tidak semudah membalik kedua telapak tangan, butuh proses. Bukan saja skill dan kemampuan berolahraga bersepak bolanya, tapi mengisi jiwa ini sesuatu yang sangat penting. Itu catatannya Pak Menpora, ya, jangan lupa membina aspek mental dan spiritual ini. Harapan kedua adalah kehadiran mereka ini justru menjadi unsur pemersatu dan menyatu dalam pemain-pemain kita. Ya, jangan sampai nanti ada mungkin ego sektoral dan lain sebagainya. Tim yang semula menjadi bagus, tahu-tahu aspek-aspek skill pribadi lebih menonjol, lupa bahwa ada tim nasional yang menjadi kebanggaan kita. Ini juga perlu dilakukan pembinaan. Nah, sehubungan dengan itulah, saya perlu mengingatkan kepada tiga saudara kita ini sesuatu pepatah yang sangat lama. Di mana saja bumi dipijak, di situ pula langit dijunjung. Menerima orang baik lagi bejak, sikap terpuji yang harus didukung. Saya rasa 11 pertimbangan itu adalah keunggulan-keunggulan yang ditampilkan kepada kita semua. Dan kita ingin melihatnya bagaimana kondisi lapangannya nanti, waktulah yang akan berbicara tentang itu. Tapi kita yakin mereka adalah orang-orang baik yang terleksi dengan baik. Kata pantun, ini ada pula ini. Buah jambu dan buah duku, delima pepaya dibuat rujak. Mereka mau, kita butuh menerima orang baik, sikap yang bijak. Ada. Kalau mereka mau, kita tidak mau, ya enggak juga kan. Mereka mau, kita butuh. Nah, maka kita tidak ada alasan untuk menolak mereka ini. Karena itu, Praksi Keadilan, Partai Keadilan Sejahtera menyatakan pohon rambutan tumbuh di pematang, berdiri sejajar dengan pohon jambu. Sudah dipertimbangkan cermat dan matang. Praksi PKS mendukung dan sangat setuju. Mudah-mudahan persepak bolaan kita ke depan jauh lebih baik lagi untuk bangsa dan negara Indonesia. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq li ahsanit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada tiga pimpinan, karena masih ada waktu, jika ada teman-teman yang masih ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan atau masukan selain juru bicara tadi, kami persilahkan. Semua sudah? Kak Teh Meli, Mbak Karmila, Pak Prof, cukup. Oke. Kalau begitu sekarang Izin, Ibu. siapa? Izin. Oh ya Pak. Pimpinan. Menyampaikan salam hormat. Dari barusan Pak Ketum menyampaikan bahwa beliau saat sekarang ini sedang ada rapat bersama-sama dengan BAKN di ruang rapat BAKN DPR RI di Nusantara 2, dekat sini saja. Jadi beliau mohon maaf karena acaranya bersamaan. Terima kasih. Salam disampaikan. Nanti kita pastikan dalam waktu dekat ya, kita mungkin bisa meng-arrange satu kegiatan yang melibatkan Ketum PSSI. Baik, Ibu. Sampaikan salam kembali dari Pak Agung dan tadi juga Mohon maaf, Bu. dari seluruh anggota dan pimpinan Komisi 10. Saya persilahkan kepada Pak Mahfudz dan setelah itu Ibu Hima, baru kemudian Pak Lalu untuk memberikan tanggapannya. Silahkan Pak Mahfudz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi sekalian.
Yang pertama, tentu saja kita berharap semua ini sudah dikalkulasi, ya, sudah dipertimbangkan baik oleh Kementerian Kemenpora maupun PSSI untuk menentukan pilihan figur-figur pesepak bola yang akan dinaturalisasi di Indonesia untuk mendukung tim nasional kita, ya. Itu yang pertama. Dan tentu saja kita berharap ini akan punya efek, ya, positif ketika kemudian pemain-pemain yang dinaturalisasi ini bisa menampilkan keteladanan, ya, kepada tim nasional yang akan meningkatkan kapasitas permainannya, kelas permainan itu akan meningkat, kedewasaannya, daya tahannya juga. Itu yang paling penting, ya. Walaupun tentu ya keberadaan mereka sangat dibutuhkan untuk memenangkan di berbagai event pertandingan yang akan datang, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan diambil keputusan atau dilakukan naturalisasi. Kalau dulu-dulu kan nggak ada naturalisasi, ya. Belakangan ini juga tentu kita berharap jangan sampai mengurangi tingkat keseriusan PSSI atau Kemenpora dalam konteks menelusuri, ya, menelusuri dan juga membangun ini talenta-talenta baru dari kalangan kita gitu, yang bukan naturalisasi, kan gitu. Sehingga dengan demikian ya kita juga dari Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu juga jangan diabaikan. Ini kalau perlu pencarian ini sampai kepada tingkat mahasiswa SMA dan terus pertandingan-pertandingan itu selalu diselenggarakan dari jenjang atas sampai jenjang bawah. Kebetulan anak saya ada 3 di Australia, di Sydney. Itu yang pertama, abangnya yang tertua itu dia CEO hubungan sepak bola antara Australia dengan Indonesia, dan ketiga-tiganya pemain bola juga masuk di sering bertanding di sana dengan Australia atau dengan negara-negara lain, kan begitu. Jadi diharapkan ya itu, saya kira PSSI maupun Kemenpora jangan sampai kemudian mengurangi tingkat keseriusan untuk mencari talenta-talenta. Jadi anak-anak bangsa kita yang punya bakat dan punya minat itu betul-betul tersalurkan sehingga bisa melahirkan figur-figur pesepak bola yang cukup dibanggakan, kan gitu. Artinya kalau para naturalis ini kan kita juga karena memang track record mereka, latar belakang mereka kita udah tahu, udah terbina, kan gitu. Tapi kita akan lebih bangga lagi kalau kemudian yang eksis itu dari kalangan anak-anak bangsa yang kita yang ada di sini. Saya kira itu saja masukan saya. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Selanjutnya kepada Ibu Hima. Terima kasih Bu Ketua. Yang saya hormati Bapak Dito, Mas Menteri, dan juga Mas Wamen, juga jajaran Kemenpora dan juga dari PSSI. Pertama saya mengucapkan selamat ya kepada PSSI yang telah mencari bibit-bibit unggul di Indonesia maupun dari diaspora. Nah, bagaimanapun mereka telah menjadi warga negara Indonesia, tentunya menjadi bagian dari kita apapun latar belakangnya. Meskipun itu mungkin juga orang asing yang tidak ada latar belakang keturunan sekalipun, ketika dia sudah menjadi WNI, ya kita harus welcome kepada mereka dan harus memberikan kesempatan yang terbaik sebagai warga negara Indonesia. Untuk for you team and Ole our team. Dion, congratulations on becoming an Indonesian citizen. Ya, kita menunggu mereka ini bertiga ya dengan Ole ini untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Indonesia, khususnya bagi persepak bolaan Indonesia. Jadi kita nggak sabar nunggu mereka main nih Pak. Kapan kira-kira mereka akan main nih? Ole nanti tanggal 20 Maret dan 25 itu bisa dilihat bagaimana kualitas di pertandingan yang di mana nih Pak? Kualifikasi round 3. Oh, round 3. Okay. Australia tanggal 20. Selanjutnya yang di GBK itu tanggal 25. Lawan Bahrain. Ya itu katanya udah ada yang minta undangan. Kalau yang Dion dan tim kapan?
Dion, ini waktu yang dekat ini kebetulan tidak bisa karena waktu tidak nutut. Seharusnya bulan tanggal 9 kita harus ke Cina kualifikasi Piala Asia. Tetapi Dion sama tim ini nanti kita persiapkan untuk SEA Games. Oke, kita nunggu aksi mereka ya untuk Indonesia. Mudah-mudahan bisa membawa kemajuan bagi persepak bolaan Indonesia. Mungkin dari saya situ aja begitu, Bu. Terima Ketua. kasih Terima Bu kasih. Hima. Selanjutnya Pak Lalu. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Menpora, Pak Wamen saya hormati, beserta seluruh jajaran yang hadir. Pak Sumarji, manajer Timnas yang selalu kita lihat di pinggir lapangan ketika Timnas bermain. Selamat datang di Komisi 10, Pak. Pertama, teman-teman sebenarnya mengharapkan kehadiran Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Ya, jadi mudah-mudahan di pertemuan berikutnya, tapi bukan mudah-mudahan, ini wajib ketika diundang Komisi 10, kami minta wajib Ketua Umum untuk hadir. Bukan untuk apa-apa, Pak. Kami justru berterima kasih karena Pak Erick Thohir mampu membawa timnas kita menjadi kekuatan yang luar biasa saat ini. Kita akan apresiasi. Jadi tujuannya seperti itu. Makanya kenapa tadi teman-teman nanya kemana Ketua Umum PSSI, ya tujuannya ingin mengapresiasi dan terus memberikan dorongan serta semangat. Yang kedua, saya ingin bertanya ke Pak Sumarji, yang perwakilan PSSI. Di slide yang ditampilkan oleh Pak Menpora tadi, oleh ini dipersiapkan untuk 2030. Saya melihat berarti optimisme kita ini sudah hilang untuk 2026, Pak. Saya nggak mau optimisme kita ini padam. Justru kehadiran Ole itu untuk memperkuat dan mempermudah agar timnas kita ini lolos Piala Dunia 2026. Nah, ini harus Bapak pertegas di forum ini. Ini apakah kita sudah menyerah dengan Piala Dunia 2026 atau seperti apa? Karena yang disampaikan Pak Menpora tadi, Ole dipersiapkan untuk 2030. Izin Pak, tadi ya, jangka pendek 2026, jangka panjang di atas 5 tahun 2030. Iya, harus dipertegas tadi Pak, supaya kita sama-sama enak ini di slide 2030 nih. Saya termasuk yang kecewa kalau memang kita sudah nyerah hari ini gitu. Untuk apa kita naturalisasi kalau memang kita nyerah 2026 ini? Kan gitu Pak. Nah, yang kedua Pak, mohon juga diberikan gambaran singkat terkait dengan blueprint PSSI ini, terutama untuk timnas kita baik yang U17, U20, kemudian U23, bahkan timnas senior. Gambaran singkat aja, nanti mungkin detailnya bisa kita undang lain waktu dan wajib dihadir oleh Ketua Umum. Ya mungkin saya rasa itu aja. Terakhir Pak, tolong diberikan penjelasan juga kepada kami di Komisi 10. Kemarin ini kan sempat gaduh masalah Sintayong dan Patrick Kluivert ini. Nah, mohon mungkin nanti diberikan gambaran. Saya tidak ingin mengungkit masa lalu lah. Yang ingin kami dengar dari Pak Sumarji, optimisme kita dengan Patrick Kluivert ini seperti apa. Nah, karena kita ini kan tanggal 20 melawan Australia. 20 Maret ini waktunya nggak lama, sangat singkat sekali. Apakah mampu seorang Patrick Kluivert ini meramu timnas ini, apalagi dengan pemain baru, apakah adaptasinya bisa lebih bagus dengan yang sebelumnya, ini juga penting. Kemudian kami berharap tentu jangan menghilangkan kesempatan bermain bagi pemain-pemain kita yang murni non-naturalisasi. Ini juga menjadi sangat penting, Pak. Kami ingin penjelasan ini, karena ini live disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama pecinta bola. Itu yang perlu kita mendengar langsung dari manajer timnas. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dengan telah selesainya pertanyaan, tanggapan, saran dari anggota dan juga pimpinan, kita ingin nanti mendengar jawaban ataupun tanggapan dari Menpora dan juga dari PSSI. Namun sebelum itu kayaknya nggak mantap ya kalau kita juga tidak memberi kesempatan kepada
Tim and Dion. Tim and Dion, so all the faction have spoken and they agree with the Indonesian government's and PSSI's proposal for your naturalization. Congratulations. But could you please tell us just very briefly, how do you feel now? How much you have prepared to adapt to your new environment later? Your hopes and dreams to contribute towards enhancing the Timnas performance. Kita minta ya mungkin 1 or 2 minutes for each of you to speak in front of us. Start from Tim. Hello everyone. I'm very happy that the process is going well. I'm very glad to hear that I can play for Indonesia, and yeah, the new environment is very good, very well, and I think I can adapt very good to it. So that's very nice, and all the people were so kind to me when I came to Indonesia for the process. So yeah, the people, they were so nice, and I think I'm very excited to play for Indonesia, and I will do my very best and do everything for the country. Yes. Thank you, Tim. Tadi kata Pak Menteri itu ya, pendiam tapi ternyata oke juga. Ya, Feral ya. Dan juga maybe now your turn, Dion. Hello, everyone. Hi. Hello, just like Tim, I'm very happy because this was my dream always to represent Indonesia. And yeah, about the country, the first time I was there was a very nice feeling, and we had a very warm welcome. So again, I would like to thank all the people from Indonesia for that as well. And just like Tim said, I can't wait to play for Indonesia again. Hopefully, we can help to improve the team, and I will do my very best to do everything for this country. And I'm very looking forward to it. So yeah, I'm feeling very happy right now. Yeah. Thank you very much. So we already received some aspirations from the members of Commission 10. So I would appreciate if you both and with Ole also can implement them, of course with the support from PSSI and the Minister. Baiklah, kita beri kesempatan kepada Pak Menpora untuk menyampaikan tanggapan atas pertanyaan maupun juga harapan dan beberapa aspirasi dari teman-teman anggota. Silahkan Pak Menteri. Mungkin Pak Sumarji dulu. Oh, Pak Sumarji dulu, betul. Ya, menjelaskan. silahkan. Terima kasih. Pak Lalu yang saya hormati, ini dari Komisi 13, terus kita ke sini. Pertanyaan ini yang betul-betul langsung harus saya jawab gitu. Karena jujur saja selama ini mungkin teman-teman media pun juga nanya-nanya berkaitan dengan ini, belum ada yang memberikan statement yang jelas gitu, yang pasti. Karena ini diminta dan saya sudah diskusi sama Bu Vivin, bismillah akan saya jelaskan. Yang pertama berkaitan dengan optimisme. Dengan Bapak Ibu Komisi 10 ini mengesahkan, menyetujui dan insya Allah nanti mengesahkan oleh, berarti menambah optimisme yang sangat besar. Timnas Indonesia senior akan bisa lolos ke Piala Dunia. Itu poin utama. Yang kedua, berkaitan dengan Coach Patrick Kluivert, perlu juga saya sampaikan, Coach sudah datang
sudah datang dari hari Sabtu malam dan kemarin hari Minggu dari jam 10 sudah rapat dengan BTN, dengan saya dan tim membicarakan kesiapan dan persiapan berkaitan dengan game pertandingan lawan Australia dan juga lawan Bahrain. Selanjutnya dari pembicaraan-pembicaraan dan diskusi-diskusi itu saya meyakini dan saya optimis coach yang saat sekarang ini itu mempunyai kemampuan yang lebih dibantu oleh para asisten yang mempunyai kualitas juga sangat baik. Tentu dengan kehadiran pelatih yang baru akan membawa dampak dan angin segar buat sepak bola kita untuk bisa melangkah lebih maju lagi. Yang berikut, yang perlu juga saya sampaikan berkaitan dengan pemain. Alhamdulillah, Coach Clifford itu tidak memandang dari mana berasal. Artinya yang dilihat adalah persaingan pada masing-masing posisi. Ketika posisi itu antara pemain naturalisasi dan pemain lokal mempunyai kualitas lebih bagus pemain lokal walaupun 0,0 sekian, maka yang dipilih adalah pemain yang mempunyai kualitas lebih bagus. Artinya dengan kondisi seperti itu yang diutamakan adalah bagaimana pemain itu sendiri untuk bisa bersaing di masing-masing posisi. Dan kita tidak perlu khawatir, pemain-pemain kita yang lokal ada Marcelino, ada Rido, dan seterusnya. Saya yakin mereka akan mampu bersaing pada posisi masing-masing. Sehingga yang kita lakukan adalah memberikan support, memberikan dukungan, dan tentunya doa kepada Timnas Indonesia Senior untuk bisa berkiprah lebih bagus lagi, bisa mengharumkan bangsa dan negara. Tentu semua ini adalah berkat dari Komisi 10 juga. Karena apa? Karena yang memberikan, menyetujui, dan pada akhirnya jadi warga negara kita. Satu hal lagi yang perlu juga saya sampaikan, karena saya intens berada di tim, selalu melekat kepada para pemain, yang perlu kita syukuri, mereka betul-betul berjuang dari hati. Sekali lagi, berjuang dari hati, ingin membela bangsa dan negara Indonesia untuk bisa berprestasi di bidang sepak bola. Berikut kalau berkaitan dengan soal STY, mohon maaf, saya tidak akan berikan jawaban, karena mohon maaf saja, saya tidak akan membahas berkaitan dengan masa lalu. Yang kita harapkan adalah kita tatap masa depan yang lebih cerah, lebih bagus atas doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih, Blueprint nanti akan kami sampaikan secara tertulis saja, Pak, supaya lebih jelas. Terima kasih. Terima kasih Pak penjelasannya Pak Sumarji. Mudah-mudahan nanti soal Blueprint kita bahas tersendiri dalam forum tersendiri supaya bisa lebih intensif dengan anggota semuanya. Selanjutnya saya persilahkan Pak Menteri. Ya, Bapak Ibu, pimpinan Komisi 10 beserta seluruh anggota Komisi 10 dan seluruh fraksi di Komisi 10, pertama-tama saya mewakili Bapak Presiden dan pemerintah mengucapkan banyak terima kasih karena pada sore ini seluruh fraksi tadi saya mencatat dan mendengar sudah menyetujui terkait pertimbangan pemberian kewarganegaraan untuk 3 atlet asing yang kami proses menjadi warga negara Indonesia, dan tentunya semua masukan, catatan, dan juga kritik kami jadikan bahan evaluasi ke depannya Kemenpora bersama PSSI, dan mungkin saya kembali tekankan dan ingatkan, mungkin di pertemuan sebelumnya juga sudah saya sampaikan, di mana
proses pemberian warga negara ini adalah strategi paralel, yaitu jangka menengah dan pendek, di mana kita tetap Kemenpora khususnya bersama para federasi olahraga ini fokus kepada pembinaan usia muda, dari mengelola kejuaraan dari saat ini, bahkan U7 pun sudah kami lakukan di berbagai daerah, dan sampai penguatan infrastruktur dari kemarin 22 dari stadion sudah direnovasi, dan training center pun sudah kami siapkan, dan berbagai penguatan di elemen lainnya. Dan tenaga olahraga, perwasitan juga merupakan penguatan yang kami lakukan. Jadi dari hulu ke hilir ini tetap kita lakukan, dan tentunya kami berharap Bapak Ibu memang kalau bisa kualifikasi Piala Dunia ini pastinya tidak perlu proses naturalisasi, karena saya juga nggak enak hati merepotkan Bapak Ibu semua yang ada di ruangan. Jadi ini saya yakin mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi, apalagi sekarang sudah ada program makan bergizi gratis yang menguatkan ibu-ibu hamil dan anak di usia bayi, nanti akan menjadikan bahan-bahan calon atlet yang makin kuat. Jadi ini tenang, para pemain lokal ini pasti memiliki kesempatan yang sama, dan kami fokus membangun. Jadi jangan meragukan komitmen dan konsistensi dari pemerintah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Menteri dan juga kepada PSSI atas penjelasan dan juga responnya terhadap pertanyaan-pertanyaan anggota. Izinkan saya membacakan kesimpulan dari rapat kita pada sore hari ini, dan saya minta waktu mungkin menambah 10 menit dari waktu yang tadi sudah disepakati. Baik. Langsung kepada catatan atau kesimpulan bahwa Komisi 10 memperhatikan dan menimbang permohonan pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu surat masuk dari Presiden ada 3 seperti yang tadi telah dibacakan terkait dengan pertimbangan kewarganegaraan atas nama tim Henry Victor Capens dan juga Dion Wilhelmus Edimarks, juga saudara Ule Lennart Terhar Romune. Nah, selain itu, ada juga beberapa ketentuan perundang-undangan, pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, pasal 15 PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2022, pasal 11 PP Nomor 44 Tahun 2014 tentang pemberian penghargaan olahraga, dan juga Permenkumham Nomor 21 Tahun 2020 tentang tata cara penyampaian permohonan kewarganegaraan dan penyampaian berita acara sumpah pemberian kewarganegaraan. 2. Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan RI atas nama Saudara Tim Henry Victor Capens dan juga Saudara Dion Wilhelmus Edimarks dan Saudara Ule Lennart Terhar Romune. Dengan catatan bahwa pewarganegaraan atlet, 1. harus menjadi bagian dari upaya strategis dalam membangun dan mengembangkan ekosistem persepak bolaan nasional. Tidak hanya untuk meningkatkan kualitas tim nasional, tapi juga mendorong pembinaan pemain lokal demi kemajuan sepak bola secara keseluruhan. 2. harus dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan nasionalisme, memperkuat rasa persatuan, dan menjadi inspirasi bagi generasi muda, sehingga tidak hanya berkontribusi pada prestasi olahraga, tapi juga memperkokoh persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa. Hasil rapat kerja hari ini disampaikan kepada rapat paripurna DPR RI yang akan dilakukan esok untuk diambil keputusan. Komisi 10 DPR RI, pemerintah, dan PSSI menyepakati bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang
berdasarkan ketentuan peraturan pembinaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah konsep kesimpulan keputusan yang telah saya bacakan dapat disetujui? Alhamdulillah. So, kita beri semangat dulu kepada ketiga pemain. So, on behalf of Commission 10, congratulations and welcome team Dion and also Ule. Let's do our part for Indonesia together. So, we declare that you not only part of the national team, but also part of Indonesian family. Yeah, we trust that you will now carry Garuda's name with pride and fight for our national team's victory. Congratulations sekali lagi. Teman-teman, sebelum saya tutup, kayaknya kalau nggak ditutup pantun, membalas Feral kurang mantap. A perfect pass, the game's in flow. Indonesia cheers with heart aglow. With Ole, Tim, and Dion inside, Garuda soars with fearless might. Artinya nih ya, artinya juga pantun. Umpan terukur, permainan maju. Indonesia bersorak riang terpadu. Tim Dion dan Ole siap bertarung, semangat Garuda terus menggaung. Ubur-ubur ikan lele, selamat berjuang tim Dion dan Ole. Mungkin kata akhir dari Menpora sebelum kita tutup secara resmi rapat kita pada hari ini. Silahkan. Iya Bu, tadi kata akhir saya kira udah. Tapi kembali lagi saya ucapkan Bapak Ibu pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 10, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk berkali-kalinya sudah meluangkan waktu dan sangat responsif dalam pengajuan pemberian kewarganegaraan. Jadi kami Kemenpora bersama PSSI tidak tahu kalau tidak didukung mungkin akan susah. Three of you. So welcome and congratulations, Dion and team. Goodbye. Thank you. Ya, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.